Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Upload e-faktur lewat dari tanggal 15 di reject, yaitu batas pelaporan SPT masa PPN mundur sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2021. Topik ini lumayan banyak diperbincangkan ya, terutama di channel saya. Maksud dan tujuannya seperti apa. So sebelum gue lanjut untuk pembahasan tersebut, untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan gue juga ngingetin untuk teman-teman yang mungkin belum melaporkan SPT tahunan badan, teman-teman bisa lapor sebelum tanggal 30 ya, karena sejauh ini belum ada informasi dari KPP mengenai mundurnya pelaporan SPT tahunan. Jadi saya ingetin ke teman-teman untuk yang saat ini belum melaporkan SPT tahunan badan, segera dilapor agar tidak terkena sanksi sebesar 101 juta ya untuk SPT tahunan badan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, juga teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami, karena Rudy Konsultan buka jasa konsultan untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, badan, ataupun program pengungkapan sukarela, ataupun pelaporan pajak bulanan ya. Jadi jangan ragu-ragu, teman-teman bisa WhatsApp ke nomor yang tertera di profil channel kami. Nah, ini adalah saya kutip dari ddtcnews.co.id bahwa upload e-faktur lewat dari tanggal 15 di bulan berikutnya ya, di reject dan batas SPT masa PPN mundur. Ya, saya kutip dari DDTC bahwa terbitnya peraturan Ditjen Pajak per Dirjen per 03 PJ tahun 2022 yang mungkin teman-teman sudah di video saya yang sebelumnya sudah sempat saya bahas juga, yaitu menjadi topik yang paling banyak dibicarakan netizen ya selama satu pekan terakhir. PLEIT ini merupakan pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan PMK 18 tahun 2021 per Dirjen teranyar ini sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha kena pajak atau PKP dalam membuat dan mengadministrasikan faktur pajak. Selain satu poin paling menarik perhatian dalam Perdijen ini adalah ketentuan baru mengenai batas akhir penggunaan atau batas upload ya. Disebutkan dalam PLEIT ini, e-faktur wajib diunggah atau diupload ke Ditjen Pajak atau DJP menggunakan aplikasi e-faktur ya, dan memperoleh persetujuan DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi ketika teman-teman hari ini misalnya di bulan April itu buat faktur pajak, yaitu paling lambatnya uploadnya yaitu di tanggal 15 Mei. Atau teman-teman tidak bisa membuat faktur pajak misalnya lebih dari misalnya di tanggal 16 Mei teman-teman tidak bisa membuat faktur pajak untuk bulan April. Nah, terus kemudian perlu dicatat juga ada dua hal yang membuat sebuah e-faktur mendapat persetujuan DJP, yaitu pertama, nomor seri faktur pajak atau NSFP yang digunakan untuk pedoman e-faktur merupakan nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh DJP. Terus yang kedua, e-faktur diunggah atau diupload dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Terus kemudian jadi setelah teman-teman buat faktur, terus kemudian jedanya dari sampai tanggal 15 ya. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa e-faktur tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan faktur pajak. Jadi di pasal 18 bahwa yang misalnya di-upload terus kemudian di-reject atau tidak memperoleh persetujuan berarti bukan merupakan faktur pajak. DJP lantas memberikan contoh kasus mengenai batas waktu pengunggahan atau penguploadan dalam persetujuan e-faktur melalui Perdijen ini. Misalnya ya, PTH merupakan PKP melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak pada tanggal 18 April. PTH membuat faktur pada tanggal 18 April
menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur yaitu tanggal 18 karena barang kena pajaknya di tanggal 18 April tahun 2022. Namun e-faktur tersebut baru diunggah atau baru diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 16 Mei. Nah, berdasarkan ketentuan Perdijen DJP memberikan persetujuan reject atau ditolak ya atas faktur yang diunggah tersebut karena diunggah setelah tanggal 15 Mei tahun 2022. E-faktur tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan faktur pajak. Jadi seperti yang tadi saya simulasikan pas awal ya. Itu adalah contoh jika e-faktur itu di reject. Berdasarkan ketentuan dan Perdijen, DJP tidak memberikan persetujuan reject atas e-faktur yang diunggah karena diunggah setelah tanggal 15 Mei tahun 2022. E-faktur yang tidak dapat diperoleh persetujuan bukan merupakan faktur pajak. So, untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak ya, gue ingetin lagi teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami untuk pelayanan jasa konsultasi ataupun dibantu untuk pelaporan SPT tahunan badan ataupun pelaporan pajak bulanan. Dan di sini Perdijen ini juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan atau yang perlu dipahami ya untuk pengusaha kena pajak. Jadi kalau bisa teman-teman yang nonton video ini jangan di skip ya agar informasi yang saya sampaikan juga tidak terpotong-potong dan tidak menjadi miskomunikasi. Terus kemudian sesuai dengan pasal 2 PKP menyerahkan barang kena pajak dan atau JKP jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN terhutang dan membuat faktur pajak sebagai berikut pungutan pajak. Di dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan JKP. Terus kemudian faktur pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan JKP wajib pajak berbentuk elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3. PKP dapat melakukan pembetulan dan penggantian dan pembatalan faktur pajak. PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dan penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta dan nama tanda tangan penjual. Terus kemudian selain dua topik di atas, pembahasan mengenai terbitnya 14 peraturan Kementerian PMK sebagai aturan tuntunan yaitu dari Undang-Undang HPP ya, klaster PPN yang diramai dibicarakan warganet. Berikut adalah rangkuman 5 berita terpopuler ya. Yaitu tentang penjelasan resmi Ditjen Pajak soal 14 aturan turunan Undang-Undang HPP. Terus kemudian Sri Mulyani juga merevisi aturan PPN kegiatan membangun sendiri. Terus kemudian ada tarif pajak naik ya Sri Mulyani, yaitu yang dari 10% menjadi 11%. Terus kemudian nanti di tahun 2024 nanti akan naik menjadi 12%. Terus kemudian DJP juga sebut jatuh tempo SPT PPN periode Maret itu diundur sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2022. Jadi teman-teman yang mungkin belum siap itu dikasih kelonggaran untuk pelaporan PPN masa Maret diundur sampai dengan tanggal 9 Mei. Terus yang terakhir adalah bersamaan dengan libur lebaran batas waktu SPT tahunan badan tidak mundur. Jadi pelaporan SPT tahunan badan masih tetap ya batasnya yaitu sampai dengan tanggal 30 April. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang undang-undang tentang upload e-faktur lewat dari tanggal 15 di reject dan batas masa PPN bulan Maret diundur sampai dengan tanggal 15 Mei. So jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya teman-teman share ke teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak dan bisa antisipasi ya. Terus kemudian jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Oke, untuk teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasa,
Semoga puasa di tahun ini menjadi keberkahan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, dan sampai jumpa.